semuanya, perkenalkan saya Kanti Rupardosi dengan NIM 4243131079 dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR. Yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan atau konsep dasar atau cita-cita. Kata ini berasal dari eidos, yaitu bentuk, atau idein atau melihat, yang bermakna bahwa ide merupakan sesuatu yang diimajinasikan dan ingin diwujudkan dalam kenyataan. Logos berarti ilmu, di mana secara harafiah, ideologi berarti tentang ide-ide ajaran, mengenal konsep-konsep dasar. Dengan demikian, ideologi pada hakikatnya menjadi dasar atau pandangan hidup yang diyakini kebenarannya untuk dijadikan pedoman dalam mencapai cita-cita bersama. Adapun unsur ideologi yaitu terdiri atas tiga, yaitu keyakinan, mitos, dan loyalitas. Di mana keyakinan dalam arti bahwa setiap ideologi menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang telah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan raha strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Kedua, yaitu mitos, di mana dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimik dan sistemistik pasti akan tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan pula. Yang ketiga, loyalitas, di mana dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya. Selanjutnya ada karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi, terutama ideologi politik, tidak cukup hanya mengandalkan definisi atau pengertian teoritis. Pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh dengan menelaah karakteristik-karakteristik utama suatu ideologi. Melalui karakteristik inilah, makna ideologi bagi suatu bangsa dan negara dapat dipahami secara lebih komprehensif. Karakteristik ideologi bagi negara terdiri dari 4, di mana yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi yang krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup yang luas, namun beragam. Dan yang terakhir, ideologi mencakup berbagai strata pemikiran dan panutan. Selanjutnya, ada fungsi ideologi. Ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Dalam kajian ilmu politik, sosiologi, serta filsafat, fungsi ideologi dijelaskan oleh banyak pemikir. Pada bagian ini, fungsi ideologi dipaparkan dari berbagai sudut pandang teori, sehingga memberikan gambaran yang utuh. Adapun fungsi ideologi terdiri dari 4. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai paduan berperilaku. Bisa kita lihat poin-poin yang terdapat pada layar. Yang ketiga, ada ideologi sebagai lensa, cermin, dan jendela. Dan yang terakhir, ideologi sebagai kekuatan, pengendali konflik, dan integrasi. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam ideologi. Setiap bangsa pada hakikatnya memiliki ideologi yang khas sesuai dengan karakter, budaya, nilai, dan pengalaman sejarahnya. Namun, ada pula ideologi yang berasal dari luar dan diberlakukan secara paksa sehingga tidak mencerminkan karakter bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berkembang panjang melalui proses historis, filosofis, dan sosiologis. Nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai religius dan berbagai agama, pandangan hidup masyarakat Nusantara. Nilai tersebut diyakini kebenarannya secara nasional dan kemudian dirumuskan sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila melekat pada hidup bangsa serta menjadi pedoman dalam masyarakat berbangsa yang bernegara. Ideologi fasisme. Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis. Selanjutnya, Profesor Dr. William Eberstein mengemukakan unsur-unsur ajaran fasisme sebagai berikut.
Selanjutnya ada ideologi komunis. Ideologi komunis ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Supaya sumber pokok dari doktrin komunis adalah Manifesto Komunis yang tertulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Ajaran Lenin merupakan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dengan demikian, Marxisme-Leninisme merupakan sumber pokok teoritis bagi pelaksanaan tujuan negara dan partai komunis di dunia. Selanjutnya kita akan membahas ideologi liberal. Secara etimologis, liberal berasal dari kata Latin yaitu liber yang berarti bebas. Karena itu, liberal berarti tidak dibatasi oleh ajaran tradisional, baik dalam filsafat politik maupun dalam agama, serta menekankan kebebasan berpendapat dan bertindak. Secara ontologis, liberalisme memandang bahwa manusia adalah individu yang bebas dan utuh. Manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan secara pribadi. Selanjutnya kita akan membahas ideologi Islam. Secara prinsipil, Islam bukan ideologi, karena ideologi merupakan sistem politik, sosial, dan ekonomi, serta budaya berdasarkan pemikiran manusia, sedangkan Islam bersifat wahyu yang bersumber dari Al-Quran. Pokok-pokok ideologi dalam Islam yaitu percaya kepada satu Tuhan, persatuan dan kesatuan umat, musyawarah dan mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika laku berdasarkan atas kerjasama, dan yang terakhir, memegang dan menegakkan keadilan. Baik, sekian video pembelajaran dari materi Pancasila sebagai ideologi negara.